Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Saya berdoa kepada Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan psikologis Anda, apakah itu depresi, cemas, takut, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda dan Anda bisa menjadi seperti yang Anda harapkan. Nah, bersama saya sudah ada, bukan bintang tamu sebetulnya. Saya membawa ini loh. Apakah ini? Ya, jarum suntik. Saat ini banyak orang yang takut dengan jarum suntik. Bahkan banyak WA yang masuk kepada saya menanyakan bagaimana sih teknik agar supaya berani disuntik atau nyaman dengan jarum suntik. Nah, bagi Anda yang saat ini mengalami ketakutan dengan jarum suntik, maka Anda patut simak video saya ini hingga akhir nanti. Ketika saya melakukan vaksin COVID saya yang pertama, saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang gelisah. Dan benar saja ketika dia diperiksa, dia diminta untuk rileks terlebih dahulu, untuk menenangkan diri, banyak minum air putih. Karena apa? Karena tekanan darahnya naik seperti itu. Ya, tekanan darahnya naik dan dia tidak diizinkan untuk melakukan vaksin. Bagi sebagian orang ketika berhadapan dengan jarum suntik, ya, atau mau disuntik, mengalami yang namanya pusing, gelisah, tekanan darah naik, ya, tidak jarang juga takut berlebihan gitu ya. Bahkan kita banyak saksikan di video-video bagaimana banyak orang yang menghindar untuk disuntik seperti itu. Nah, bagaimana caranya sih sebenarnya agar kita bisa nyaman dengan jarum suntik ya, seperti itu? Tentu hal ini banyak faktornya. Nah, mudah-mudahan di video ini bisa membantu Anda karena setiap orang memiliki berbagai macam permasalahan dengan jarum suntik. Maksud permasalahan di sini adalah bagi sebagian orang takut dengan jarum suntik bisa jadi dikarenakan pernah ada trauma dengan jarum suntik. Ketika kecil dulu mungkin pernah disuntik, rasanya sakit sekali, atau mungkin karena saking takutnya seakan-akan rasanya itu sampai ketusuk ke dalam tulang, katanya sebagai sebagian orang seperti itu. Jadi hal ini butuh penyembuhan yang santai, yang bisa benar-benar membuat Anda paham bahwa Anda bisa nyaman, Anda bisa menerima, Anda bisa berdamai dengan jarum suntik ini. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana penyembuhannya, perlu Anda ketahui bahwa ada sebagian orang yang takut dengan jarum suntik. Ya, sebagian orang takut dengan jarum suntiknya, bukan pada saat disuntik, ya, seperti itu. Jadi, ketakutan dengan jarum suntik ini. Anda bisa perhatikan, ya, takut dengan jarum ini ketika melihatnya saja sudah tidak nyaman. Dan yang kedua, ada orang yang takut memang pada saat ketika disuntik. Nah, kita akan melakukan terapi bagaimana agar kedua-duanya bisa Anda selesaikan dan Anda bisa nyaman dengan jarum suntik dan juga Anda nyaman ketika nanti harus disuntik. Oke, baik, kita akan melakukan teknik terapi dengan menggunakan 3 kekuatan sekaligus. Wow, banyak banget, 3 kekuatan sekaligus. Yang pertama, kita akan menggunakan teknik yang namanya asosiasi, ya. Kita akan melakukan asosiasi. Yang kedua, kita akan melakukan teknik disasosiasi. Dan yang ketiga, kita akan melakukan teknik anchoring atau penjangkaran. Nah, bagaimana tekniknya? Kita akan lakukan bertahap ya. Nah, yang pertama, kita akan melakukan teknik yang namanya asosiasi terlebih dahulu. Namun sebelum kita melakukan teknik asosiasi, ada baiknya Anda berdamai dulu dengan jarum suntik ini. Bagaimana cara berdamainya? Adalah seperti ini. Seringkali ketika kita membayangkan jarum suntik, muncul rasa takut yang mungkin ya berlebihan seperti itu. Padahal kalau kita amati maknai, ya, maksud saya maknai jarum suntik ini apa sih sebenarnya gitu ya. Coba Anda pandang nih jarum suntik ini. Ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat ya, seperti vaksin ke dalam tubuh. Sehingga bagi benak saya akan mengatakan kepada diri saya bahwa ini adalah sebuah tools atau benda yang digunakan sebagai perantara memasukkan obat ke dalam tubuh saya agar saya sehat. Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menakutkan, ini hanya sebagai tools yang bahkan dengan tools ini saya terbantukan hidup saya. Saya terbantukan
untuk bisa mengurangi daripada dampak COVID misalkan, seperti itu. Terbantukan karena dengan ini saya menjadi lebih sehat. Sehingga saya memaknai bahwa jarum suntik ini adalah sebuah alat, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan karena ujungnya yang tajam dan sebagainya, bukan. Ini adalah sebuah alat. Sehingga Anda pun bisa melakukan itu, maknai bahwa ini adalah sebuah alat. Oke, Anda boleh tarik nafas, relax. Sekarang saya minta Anda maknai, apakah benda ini benar-benar mematikan seperti itu? Ya, ada orang yang disuntik mati seperti itu. Apakah benar-benar benda ini benar-benar membuat Anda takut sehingga Anda menjadi seperti orang yang aneh? Betul tidak? Bagi sebagian orang meresponnya dengan ketakutan yang berlebihan, sebetulnya aneh. Mengapa Anda bisa takut dengan benda yang sekecil ini? Seperti itu. Sekali lagi, nyantai, santai ya. Atau nafas Anda maknai bahwa ini adalah sebuah benda yang bisa membantu Anda. Dan dia bertugas hanya untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dengan tujuan baik. Jadi ini bukan apa-apa. Itu yang harus Anda lakukan pertama kali, memaknai. Silakan Anda temukan makna lain yang bisa membuat Anda nyaman ketika Anda berhadapan dengan jarum suntik ini. Baik, nah sekarang kita akan melakukan asosiasi. Bagaimana supaya kita nyaman apabila kita disuntik nanti. Oke, nah sebelum kita melakukan asosiasi, penting bagi Anda, karena bagi sebagian orang ketika rasa takut itu muncul, yang ada pikiran keblok. Seperti itu, tidak bisa berpikir positif, tidak bisa berpikir yang seperti yang diajarkan. Oleh karena ini, teknik ini harus dilatih setiap hari sebelum Anda melakukan vaksin atau suntikan ini. Apa yang harus Anda lakukan adalah Anda latih imajinasi Anda, visualisasi Anda, pikiran Anda. Karena teknik asosiasi ini membutuhkan imajinasi. Sehingga dengan imajinasi yang bagus akan membuat Anda santai, nyaman, dan rileks. Nah, saya ingin Anda mengimajinasikan pertama ya, asosiasi dengan lengan Anda. Setahu saya ketika saya disuntik waktu vaksin itu, tangan yang disuntik adalah bagian lengan kiri saya. Oke, bagian lengan sebelah kiri saya yang divaksin. Nah, teknik asosiasi yang saya maksud adalah bahwa Anda harus bisa mengasosiasikan sesuatu yang nyaman dan membuat Anda tidak terlalu tegang, tidak terlalu intens untuk memikirkan hal tersebut. Caranya seperti ini. Buat lengan Anda santai dengan mengasosiasikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang lembek, sesuatu yang ringan, yang bisa Anda bayangkan dan itu ada dalam keseharian Anda. Misalkan kalau saya ke warung tempat jualan sayur misalkan, saya banyak melihat sesuatu yang lembut, lembek, dan ya tidak terlalu keras, maksud saya seperti itu. Misalkan buah-buahan. Bisa dengan pepaya, terong, labu, tomat, dan sebagainya. Nah, silakan Anda pilih salah satu buah atau apapun benda yang ada di warung yang nyaman pada saat ketika saya sebutkan itu muncul dalam pikiran Anda. Kalau saya sangat nyaman dengan labu gitu ya. Labu itu bentuknya putih, ada getahnya, warnanya hijau. Ya, tidak terlalu besar. Nah, sehingga saya mengasosiasikan tangan saya, lengan saya ini dengan labu. Ya, saya bayangkan, saya elus-elus ini sebagai sebuah labu. Saya rasakan seperti itu. Ini labu, ya. Saya kuatkan dalam pikiran saya, tangan saya adalah seperti labu. Karena apa? Bagi sebagian orang ketika ini terasosiasi dengan lengan, di mana lengan kita ini ada kulit, ya, yang kalau tertusuk itu sakit, maka pikiran itu akan muncul selalu. Sehingga untuk bisa mengurangi rasa perasaan yang muncul ketika akan disuntik atau mengasosiasikan dengan suntikan, dengan sentuhan antara jarum dengan kulit, maka kita asosiasikan dengan benda yang nyaman aja. Ya, seperti labu, atau terong, atau tomat, seperti itu. Sehingga ini bukan kulit sebetulnya. Kita mengajak pikiran kita bahwa ini sebuah benda yang nyaman. Nah, oleh karena itu, lakukan itu. Saya akan bantu Anda untuk menghitung, berhitung 1 sampai dengan 10, di hitungan 10 saya minta Anda hadirkan. Boleh Anda pejamkan mata sekarang, oke, pejamkan mata. Atur napas Anda dengan baik. Ya, seperti saya katakan bahwa untuk bisa melakukan teknik ini, Anda harus pandai berasosiasi, nyaman, rileks, dan santai. Bagus, ketika Anda bisa rileks seperti itu, saya akan menghitung 1 sampai dengan 10. Di hitungan ke-10 saya minta Anda hadirkan buah atau apapun itu yang nyaman, ya, lembut,
menempel atau berubah tangan Anda menjadi benda tersebut. Baik, 1, santai saja, munculkan bendanya. 2, lalu munculkan benda itu sekarang ada di tangan Anda dan tangan Anda semuanya berubah menjadi benda tersebut. 3, ya, santai saja, benar-benar benda itu sekarang berada dalam tangan Anda dan Anda bisa merasakan. 4, semakin Anda rasakan, semakin benda itu hadir dalam tangan Anda. 5, santai saja, rileks saja. 6, rasakan sekarang Anda boleh pegang tangan Anda seperti itu ya. Baik, sentuh lengan kiri Anda dengan lengan kanan Anda, dengan tangan kanan Anda, sehingga Anda rasakan tangan kiri Anda berubah menjadi seperti yang Anda imajinasikan. 7, 8, semakin kuat, semakin hadir dalam lengan Anda tersebut. 9, sangat kuat hadir sekarang dan Anda benar-benar nyaman, lengan Anda sekarang berubah menjadi sebuah benda yang Anda pikirkan dalam imajinasi Anda. Dan 10, sekarang benar-benar ada dalam lengan Anda tersebut. Baik. Nah, jikalau sudah, ya, jikalau lengan Anda sudah seperti ini, Anda ulangi berkali-kali. Anda imajinasikan lengan Anda makin kuat, berubah maksud saya menjadi sebuah benda yang Anda harapkan tersebut, makin kuat dan makin kuat. Baik. Nah, sebelum kita asosiasikan dengan jarum suntik, saya ingin Anda buka mata terlebih dahulu. Atur napas Anda dengan baik kembali. Ini angka berapa? Ini angka berapa? Oke, ini berapa? Baik. Anda normal kembali, Anda sudah rileks kembali. Nah, sekarang setelah asosiasi itu terbentuk dalam pikiran Anda, nanti akan kita kombinasikan dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, teknik yang kedua, teknik yang bisa Anda lakukan adalah, ini berhubungan dengan pada saat Anda melakukan vaksin atau suntikan. Ya, jadi ada ada pada saat vaksin. Nah, ketika Anda melaksanakan vaksin nanti, supaya Anda lebih tenang lagi, Anda harus mendisasosiasi. Mendisasiasi artinya Anda harus tidak terkoneksi dengan lingkungan, dengan perasaan. Mungkin di saat itu ada orang yang juga takut dengan jarum suntik, orang yang panik, orang yang takut karena ada apa dan apa, karena mendengar berita tentang setelah vaksin akan terjadi seperti ini, seperti itu. Sehingga Anda harus disasosiasi. Dengan teknik disasosiasi ini, saya ingin Anda hadirkan dalam pikiran Anda suara-suara yang nyaman. Suara-suara yang ketika Anda hadirkan membuat Anda tenang dan damai. Suara itu bisa suara musik, ya, suara lantunan lagu yang Anda ulangi berkali-kali, atau bisa juga suara zikir, ya, atau ya bukan suara, maksudnya zikir yang Anda lantunkan dan Anda putar dalam pikiran Anda atau Anda lafalkan seperti itu, sehingga mengisi kekosongan atau mungkin untuk mendisasosiasi keadaan yang saat ketika nanti Anda vaksin itu banyak orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, musiknya bebas apa saja. Ya, silakan Anda temukan suara-suara yang nyaman tersebut yang bisa Anda ulang-ulang terus seperti itu, dan itu menjadi memori yang ketika Anda hadirkan, maka Anda akan nyaman. Baik, kita akan latih ya sekarang. Nah, silakan Anda relax, kembali lagi. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 10 seperti biasa. Di hitungan ke-10 saya minta Anda munculkan dalam pikiran Anda suara yang nyaman, ya, suara lantunan lagu kah, syair kah, atau apapun yang ketika Anda putar dalam pikiran Anda rasanya tuh membuat Anda tersenyum, rileks, tenang, damai, dan semakin Anda ucapkan, semakin Anda lantunkan, itu membuat Anda damai. Oke, saya tidak tahu apakah itu. Saya percaya Anda memiliki hal itu dalam pikiran Anda. Baik, saya akan mulai menghitung. 1, boleh pejamkan mata sekarang. 2, 3, biarkan pikiran bawah sadar Anda memunculkan suara atau lagu atau syair atau ya sesuatu yang ketika Anda lantunkan itu membuat Anda rileks, ya, santai. 4, sebuah nyanyian munculkan lebih keras lagi, lebih kuat lagi, muncul di telinga Anda sekarang. 6, 7, lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Apakah itu doa, apakah itu suara-suara yang menyejukkan, saya tidak tahu. Setiap orang berbeda-beda tentunya. 8, makin keras, makin kuat dalam telinga Anda, dan Anda putar lebih keras lagi, lebih kuat lagi, berulang-ulang. Ya.
9. Suara itu terus diputar, ya, suara itu terus muncul, lebih kuat lagi. Dan 10, suara itu muncul sekarang dengan lebih kuat tanpa terputus-putus dalam pikiran Anda. Bagus. Oke, munculkan terus dan niatkan pada saat saya nanti vaksin, ya, disuntik, suara ini muncul, membuat saya rileks, membuat saya santai, membuat saya nyaman. Dan Anda tersenyum sekarang. Silakan Anda boleh buka mata Anda. Oke, rileks. Sekarang munculkan kembali suara itu. Ulangi berkali-kali. Saya pun ada dalam otak saya sekarang ini. Dan saya tersenyum. Enak banget. Nah, Anda nanti bisa bayangkan ketika di hall atau di sebuah ruangan yang Anda harus masuk, suntik seperti itu, Anda nyanyikan itu. Ya, senyum-senyumnya seperti ini. Karena saya sedang menyanyikan apa yang ada dalam pikiran saya sekarang. Ada suara bunyi nada yang nyaman banget. Saya senyum, saya berhadapan dengan suster atau petugas yang akan menyuntikkan saya gitu ya. Sambil saya membayangkan juga tangan saya seperti labu, silakan. Saya tersenyum, saya ikhlas, biasa-biasa aja. Ini hanya media buat memasukkan sesuatu hal obat ya tentunya ke dalam tubuh saya. Bagus, seperti itu. Oke, kita udah melakukan 2 teknik ya. Asosiasi, disasosiasi dengan lingkungan dengan menggunakan lagu seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini yang terpenting juga. Nah, seringkali ketika kita disuntik, saya tidak tahu apakah selalu di sebelah kiri atau di sebelah kanan karena saya bukan seorang medik gitu ya. Jadi ketika saya melakukan suntik di sebelah kiri supaya lebih nyaman lagi, maka saya melakukan teknik yang ketiga yang namanya anchor tadi, simbolisasi, di mana saya mensimbolkan ya sesuatu yang nyaman di tangan kanan saya. Jadi kalau tangan kiri saya yang disuntik seperti ini, tangan kanan saya lihat, saya pandangi, sambil bernyanyi tersebut saya pandangi. Saya lihat tangan kanan saya. Apa yang saya isi di tangan kanan saya? Di tangan kanan saya ini saya kasih, boleh dikatakan mantra-mantra atau doa atau hal-hal positif yang bisa saya dapat akibat dari vaksin ini. Silakan Anda lihat tangan kanan Anda ya. Anda tempelkan di sini apa saja sih manfaat yang bisa Anda dapat dari vaksin tersebut. Ya, saya percaya sesuatu yang disuntikan ke dalam tubuh kita sudah melalui proses yang baik ya, melalui uji coba, dan juga di Indonesia MUI pun sudah memberikan sikap untuk, bukan sikap maksudnya apa, pernyataan bahwa ini memang halal seperti itu. Jadi kita masukkan saja hal-hal tersebut. Ini baik, ini sehat, buat kebaikan kita semua, buat kebaikan keluarga, masyarakat, dan semuanya, membantu juga untuk pemulihan lingkungan kita, negara kita dari yang namanya pandemi ini. Pokoknya Anda masukkan semua, sehingga apapun informasi yang ada dalam di tangan kanan Anda ini adalah yang positif. Nah, kalau nanti yang disuntiknya sebelah kanan, berarti di sebelah kiri. Jadi Anda boleh nanti, ya, dua-duanya ini Anda tempelkan hal-hal yang positif. Jadi sambil disuntik, Anda bayangkan saja seperti itu. Nah, untuk itu, sekarang lihat tangan kanan Anda, ya. Sekarang amati tangan kanan Anda. Tulis di tangan kanan Anda itu, ya, saya akan menghitung 1 sampai dengan 10 sama seperti tadi. Di hitungan ke-10, saya minta apapun hal yang positif tentang vaksin yang bisa membantu Anda untuk lebih sehat, ya, terhindar dari penyakit, apapun itu dan sebagainya. Anda rela, Anda ikhlas, Anda masukkan ke dalam tangan kanan Anda. Oke? 1, lihat tangan kanan Anda. Vaksin membantu saya, apa dan sebagainya, katakan. 2, lebih kuat lagi, tambahkan kata-kata yang lain. 3, oke. 4, ulangi berkali-kali. 5, sampai Anda benar-benar nyaman ketika Anda melihat tangan kanan ini. Anda rela, Anda ridho, Anda santai, Anda yakin bahwa ini baik, bukan sesuatu yang menakutkan. 6, tambahkan lagi. 7, lihat ke tangan kanan Anda saja, ulangi berkali-kali. 8, tambahkan lagi kalau ada kata yang lain yang membuat Anda lebih mantap untuk vaksin. 9, dan 10. Oke, kalau sudah, lihat tangan kanan Anda ya, atau juga boleh Anda tempelkan ke tangan kiri Anda, karena kita tidak tahu nanti tangan kanan yang disuntik atau tangan kiri, sehingga ketika Anda disuntik, posisi tangan Anda bisa seperti ini. Kalau saya tangan kiri, saya akan melihat tangan kanan saya saja. Hal-hal yang positif dari vaksin tersebut, proses maksud saya dari vaksin tersebut, dari suntikannya, dari kegunaannya dan lain sebagainya adalah hal yang positif.
Kalau di sebelah kiri ya sama seperti itu. Anda fokus kemari. Nah, sekarang kita akan menggabungkan ketiga teknik tersebut. Pertama, ketika nanti Anda akan mengalami proses yang namanya vaksin, ya, tentu Anda harus melakukan persiapan-persiapan selain menggunakan baju yang lengan pendek agar mudah Anda membukanya, ya, jangan tangan panjang seperti ini. Yang kedua, juga pastikan perut Anda terisi. Anda makan sebelum Anda melakukan vaksin. Jangan makanan-makanan yang merangsang untuk asam lambung naik seperti kopi, pedas-pedas, yang netral-netral saja. Tambah buah dan sebagainya yang lebih nyaman. Nah, setelah itu, ya, Anda boleh lakukan disasosiasi terlebih dahulu. Ada nyanyi seperti lagu-lagu yang tadi saya ajarkan, seperti Anda putar kembali lebih kuat lagi, ya. Anda latih seperti itu. Nah, munculkan kembali. Ketika saya minta munculkan, ini langsung dalam otak saya muncul lagu yang saya hadirkan tadi. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah duduk gitu, ya, udah membuat Anda tenang, Anda terdisasosiasi dengan orang-orang yang, ya, kita tidak tahu dengan berbagai macam mungkin ada ketakutan, ada keberanian juga, ya, kita santai aja. Dan yang kedua, ketika Anda dipanggil, Anda mulai untuk melakukan sesi suntik seperti itu. Anda rileks sambil Anda terus tersenyum, putarkan lagu tersebut. Hadirkan tadi tangan Anda berubah menjadi asosiasikan dengan buah atau benda yang nyaman yang ketika disuntik nanti, ya. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga, lihat tangan kanan Anda saja, lihat tangan kanan Anda saja. Ini baik, ini demi kesehatan saya, ini demi keselamatan saya, demi masyarakat, demi keluarga juga. Anda ucapkan di sini sambil Anda bernyanyi tersebut. Biarkan proses itu berjalan. Tidak usah dipikirkan yang ininya. Biarkan ini tugas dari petugas untuk bisa menyelesaikan proses vaksin tersebut. Senyum saja, santai saja. Nah, sampai prosesnya selesai. Seperti itu. Nah, jikalau Anda latih hal ini terus-menerus sebelum Anda melakukan vaksin atau suntikan, maka Anda akan terbiasa dan pikiran Anda akan mengatakan Anda biasa-biasa saja. Sehingga kenapa harus takut? Ya, karena Anda sudah punya 3 kekuatan yang bisa Anda lakukan untuk bisa membuat Anda lebih santai lagi. Ya, pertama, Anda bisa asosiasikan tangan Anda tadi, Anda disasosiasi dengan menghadirkan kenyamanan, ya, dengan santai seperti itu. Dan yang ketiga, dengan anchor, simbolisasi tangan Anda simbol, ini adalah kenyamanan saya. Disinilah tujuan saya untuk melakukan vaksin, ya. Baik, semoga dengan teknik-teknik yang saya ajarkan tadi bermanfaat buat Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Karena dengan subscribe, kita akan bisa banyak belajar di video saya ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan Anda ajukan dan kita bisa buat video sesuai apa yang Anda inginkan. Jika Anda yang ingin melakukan sesi terapi lebih jauh lagi, masih ada ketakutan yang berlebihan dengan jarum suntik, mungkin butuh proses penyembuhan dengan traumatik Anda, maka Anda bisa kunjungi klinik hipnoterapi Adam Hidayat. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.